ada satu internet protokol adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alat identifikasi untuk setiap komputer host dalam jaringan internet. Oke, di situ sendiri terbagi dari dua jenis tergantung sisinya. Dapat kita klasifikasikan dalam dua sisi. Yang pertama adalah sisi jaringan. Sisi jaringan yang pertama public, di mana perangkat atau device terhubung pada jaringan publik seperti ISP Internet Service Provider. Yang kedua private, di mana perangkat atau device terhubung pada jaringan lokal seperti LAN Local Area Network. Yang kedua dari segi konfigurasi. Dalam segi konfigurasi yang pertama terdiri dari dinamis, di mana konfigurasinya otomatis dari server. Yang kedua statis, di mana kita untuk setting IP address, hotnet dan lain-lain harus manual. Yang ketiga dari segi daya tampung komputer, terdiri dari IP versi 4, di mana IP versi 4 ini terdiri dari 4 oktet dan satu oktet mampu menampung sampai 255 host. Jadi daya tampung IP versi 4 ini lebih kurang 4,2 MHz. Kedua IP versi 6, di mana terdiri dari 16 oktet dan sama seperti IP versi 4 mampu menampung sampai 255 host per oktet. Jadi keterangan bisa mencapai lebih kurang 3,4 GHz. Sebenarnya masih banyak perbedaan antara keberagaman IP address tadi, tapi itu secara garis besarnya. Oke, kita akan membahas tentang IP versi 4. IP versi 4 terdiri dari 4 oktet, di mana satu oktet terdiri dari 8 bit. Jadi kalau 4 oktet, IP versi 4 terdiri dari 32 bit. Bit itu sendiri adalah binary digit. Jadi bilangan itu hanya terdiri dari angka 0 dan 1. 1 untuk mewakili bit yang aktif, sedangkan 0 untuk mewakili bit yang tidak aktif. Bit dengan byte itu berbeda. Byte itu adalah kumpulan dari bit, lengkapnya kumpulan dari 8 bit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara merubah IP desimal ke biner. Sebelumnya perhatikan rumus berikut ini. Mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Oke, 2 pangkat 7, 128, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 5, 32, dan seterusnya. Oke, sebagai contohnya IP yang di atas ini 202. Simpelnya kita mengurang dari angka yang paling besar dan hasilnya jangan sampai minus. Jadi kita coba dari yang paling besar tapi hasilnya jangan sampai minus. Oke, 202 dikurang 128, hasilnya 74. Jadi hasilnya nggak negatif, jadi kita aktifkan dengan simbol angka 1. Selanjutnya kita coba kurang dengan angka 64. 74 dikurang 64, hasilnya 10 dan tidak negatif, jadi kita simbolkan lagi dengan angka 1. 10 kita kurangi dengan 32, hasilnya akan menjadi min 22. Jadi kita nonaktifkan pada bilangan 32 dengan simbol 0. Kita coba simbolnya dengan 16, 10 dikurang 16 hasilnya min 6, negatif juga, tulis 0. 10 dikurang 8 hasilnya 2, positif. Jadi kita tulis dengan simbol 1. 2 dikurang 4 hasilnya min 2, negatif, 0. 2 dikurang 2 hasilnya 0, tulis angka 1, dan 0 dikurang 1 hasilnya min 1, negatif, ditulis 0. Oke, kita coba dengan angka 120. 120 dikurang 128 hasilnya min 8, negatif, tulis 0. Sebelumnya 64. 120 dikurang 64, 56, positif. 1 dikurang 32, 24, positif. Dikurang 16, positif 8. Satu lagi 8 dikurang 8, 0, tulis angka 1. 0 dikurang 4, min 4, 0 dikurang 2, min 2, 0 dikurang 1, min 1, jadi tulis dengan simbol 0. Juga dengan 20, sama cara dengan tadi. 20 dikurang 16, 4, dengan 8 kita nonaktifkan, 4 kita aktifkan, hasilnya jadi 16 tambah 4 hasilnya 20. Itu intinya. Oke, lanjut dengan 6. 4 tambah 2, jadi cuma 4 dengan 2 yang kita aktifkan, yang lain kita nonaktifkan. Sekarang kita coba dari biner ke desimal. 01110010.
Oke, kita coba. Kalau 0 artinya tidak aktif, 1 artinya aktif. Jadi yang ada angka satunya kita jumlahin dengan yang ada angka satu lainnya. Ini seperti angka satu ini 2 di 16, di 32, dan 64. Kita jumlahkan 2 tambah 16 tambah 32 tambah 64 hasilnya 144. Jadi pada linear 0 1 1 1 0 0 1 0 kita konversikan ke bilangan desimal akan membentuk angka 144. Oke, kita coba contoh lain. 1 0 1 0 1 0 1 1. Kalau aktif kita tambahkan dengan yang aktif lainnya. 1 tambah 2 tambah 8 tambah 32 tambah 128 akan membentuk bilangan 171. Oke, kembali ke ID versi 4 tadi, dimana 202, 120, 20, dan 6 akan membentuk bilangan biner 11 00 10 10 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0. Begitu juga dengan 6 0 0 0 0 0 1 1 0. IP itu dalam bentuk desimal, bukan dalam bentuk biner. Seperti yang kita lihat bersama, kalau gitu dalam bentuk biner akan memakan space yang terlalu banyak, akan membuat tambah ribet orang yang melihatnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke sub jaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Subnetting itu ada terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama kelas A. Kelas A diawali dengan bit pertama 0 dan 7 bit setelahnya merupakan network ID dan 24 bit setelahnya merupakan host ID. Jadi kita membahas tentang IP versi 4 juga. Yang selanjutnya kelas B. Kelas B diawali dengan bit 1 0 dan 14 bit selanjutnya network ID, 16 bit selanjutnya host ID. Kelas C diawali dengan 110 setelahnya 21 bit network ID dan 8 bit host ID. Kelas A merupakan terdapat pada kapasitas jaringan yang besar, B yang sedang, C yang kecil. Sedangkan kelas D yang diawali dengan bit 1110 dan 28 bit setelahnya untuk multithread. Sedangkan kelas E diawali dengan 1110 dan 27 bit lucu. Kelas E digunakan untuk bahan eksperimen. Subnetting itu sendiri terdiri dari beberapa bagian besar. Yang pertama network address, source host, dan broadcast address. Network address (NA) adalah sebuah alamat IP address yang dipakai untuk mewakili dari kumpulan host yang tergabung dalam sebuah jaringan. Fungsinya adalah untuk menandai sebuah network agar dapat dibedakan dengan network lain. Source host adalah host pertama setelah network address, dan host adalah host terakhir. Selanjutnya adalah broadcast address. Broadcast address adalah alamat yang digunakan sebuah IP address untuk mengirim paket ke semua host yang ada pada sebuah jaringan. Jadi untuk rumus source host adalah network NA tambah 1, sedangkan untuk rumus last host adalah WE kurang 1. Untuk NA dan BE tidak bisa digunakan, maksudnya tidak bisa kita edit karena mempunyai tugas tersendiri. Tapi langsung saja ke contoh penggunaannya. Misal ada IP versi 4 202 172 10 0 24. Ini maksudnya terdiri dari 24 bit yang aktif dan dibagi dalam 8 jaringan. Tentukan sub jaringan keempat, sub jaringan ke-7. Oke, rumusnya adalah 2 pangkat n kecil atau sama dengan jumlah subnetnya. 2 pangkat n kecil atau sama dengan 8. Berarti 2 pangkat n kecil sama dengan 2 pangkat 3, n sama dengan 3. Oke, pertama kita tuliskan bilangan biner dari IP awalnya, dari 202, 172, 10, dan 0 seperti ini. Dan subnet masknya ini yang 24, maksudnya terdiri dari 24 bit yang aktif. Di sini kenapa
ada 3 tambahan. Karena kita ingin membaginya dalam 8 jaringan, kita membutuhkan 3 buah subnet lagi. Jadi kita tambahkan di sini. For info, karena ini kelas C, jadi kita hanya dapat berubah octet yang paling belakang saja, octet terakhir. Setelah ditulis seperti ini, kita end kan, dan kita jumlahkan 1 dan 1 hasilnya 1, sedangkan dan selain itu hasilnya 0. Jadi 1 1 1 1 0 1 1 1 lagi 0 dan 1 hasilnya 0. Begitu seterusnya. Yang ini disebut dengan network address. Dan host setelahnya disebut dengan first host, host yang kedua dengan second host, begitu seterusnya sampai host yang terakhir, yakni last host. Ini yang saya tandai dengan warna pink ini. Kenapa 000? Karena itu adalah subnet pertama dan angka di belakangnya untuk mewakili hostnya. Dan setelah host kita akan menemukan yang namanya broadcast address. Oke, yang ini adalah jaringan yang pertama, subnet pertama. Kita akan mencari subnet keempat. Oke, kita akan mencari dengan cara yang agak berbeda. Yang pertama kita tuliskan bilangan binarnya seperti yang tadi, di 27 nya. Ini 27 bit yang aktif. Rumusnya pertama untuk menghitung jumlah subnetnya. Yang ini 2 pangkat X. X itu adalah binera 1 pada octet terakhir. Pada octet terakhir ini ada 3 buah binera 1, jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi jumlah subnet maksimalnya hanya sampai 8 subnet. Yang selanjutnya jumlah host per subnet. Rumusnya 2 pangkat Y dikurang 2. Y itu adalah binary 0 pada octet terakhir. Di sini ada 5 binary 0. Jadi 2 pangkat 5 dikurang 2, 32 sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Oh ya, kenapa dikurang 2? Dan karena kita tidak menghitung network address dan broadcast address, jadi kita kurang dengan NE dan BE tersebut. Fungsi cost per subnet ini adalah seperti contoh seperti soal, jika telah lebih dari 30 host, maka kita akan masuk ke subnet kedua. Dan subnet kedua mulai dari first host lagi sampai plat hostnya 30, dan kita setelah 30 kita akan masuk ke subnet ketiga, gitulah. Dan selanjutnya ada rumus block subnetnya, yakni 256 dikurang nilai octet terakhir subnet mask. Subnet mask ini seperti yang di atas ini ada 27 bit yang aktif. Jadi di octet terakhir itu ada binary satunya bernilai berapa, maka 256 dikurang dengan 224, hasilnya 32. Subnet selanjutnya ada 32 ditambah 32, 64 ditambah 32, 96. Intinya dari network address pertama 0 sampai dengan 31. Network address NA kedua 32 sampai 63. NA ketiga 64 sampai 95. Begitu terusnya sampai berjumlah 8 subnet. Oke, tadi kita akan mencari dengan subnet keempat. Oke, tadi kita akan mencari subnet keempat. Dari subnet ke N, rumusnya blok subnet kedua dikali N dikurang dengan blok subnet kedua lagi. Contohnya yang keempat tadi. Oke, ke subnet keempat 32 dikali 4 dikurang 32 sama dengan 128 dikurang 32 sama dengan 96 NA nya, network address-nya. Setelah kita menemukan network address-nya, kita dapat menuliskannya seperti yang saya terus dengan warna pink ini. Itu nilainya 92. Jadi ini kita dapat menentukan first host, last host sama broadcast address-nya. First host yakni NA ditambah 1. Jadi kita
kita rubah hostnya menjadi satu, sedangkan cloud host kita rubah semuanya menjadi satu kecuali yang terakhir, karena yang terakhir untuk broadcast address NA tadi nilainya yakni 102, 172, 10 dan 96. Terus hostnya bernilai 97, BA nya 127, log hostnya 126. Begitu juga dengan untuk kita mencari subnet ke 7, 32 dikali 7 dikurang 32, 128 44 dikurang 32, hasilnya 192 NA nya. Oke, pertama kita rubah yang di warna pink ini jadi nilainya 192 untuk NA nya. Selanjutnya terus hostnya jadi 1. Langsung tadi BA nya kita jadikan semuanya menjadi 1 dan kita hitung. Setelah itu kita kurang 1 untuk mencari last host. NA nya bernilai 192, last hostnya 193, BA nya 223 dan last hostnya 122. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang paket cacher. Pertama kita gabungkan database dalam tujuannya. Oke, kita akan membuat API menggunakan jaringan keempat tadi. Apa aja kita gunakan hostnya selain dari network address dan broadcast address. Jadi bisa dari source host sampai loop host. Dan maksudnya diisi dengan 224 karena ada 27 bit yang aktif tadi. Untuk gateway nya isi dengan network address ataupun broadcast address. Oke, kita setting semua dulu. Oke, seperti tadi kita bisa terhubung. Karena masih dalam satu network, jadi bisa saling terhubung. Oke, coba kita ganti objeknya. Kita coba yang laptop kita ubah menjadi subnet 7. Oke, yang laptop subnet 7 dan yang PC subnet 8. Yang PC subnet 4. Oke, coba kita ping dari PC ke laptop. Tidak ada balasan, jadi kalau berbeda kita tidak bisa saling terhubung. Oke, kita coba ke yang tadi lagi, yang ke PC 2. Dan ke laptop yang beda subnet. Kita sign out.
Oke, sekian video tutorial kali ini. Karena saya juga masih newbie, tolong komen ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.